Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Di episode sebelumnya kita sudah membahas bahwa perkembangan dunia telekomunikasi tentunya tidak bisa kita lepaskan dari yang namanya satelit. Karena peran satelit ini merupakan sebuah alat yang sangat krusial yang dapat membantu telekomunikasi manusia menjadi semakin lancar sehingga jarak bukan lagi halangan untuk menyambungkan tali silaturahmi. Kemudian peran dari satelit juga bisa sebagai pencitraan dan sebagai mata-mata di luar angkasa sana. Nah, kita sudah pernah membahas ini, silakan Anda bisa cek. Ternyata Indonesia dalam hal ini memiliki satelit paling banyak di antara negara-negara Asia Tenggara lainnya. Tentunya Indonesia pada waktu itu menjadi satu-satunya negara di Asia, yang terutama di kawasan Asia Tenggara, yang mempelopori pembuatan satelit. Ya, sangat salut untuk Indonesia. Tetapi bagaimana jika seandainya satelit itu tidak lagi beroperasi? Ya, karena memang ada maintenance, ada sesuatu yang tentunya sangat krusial ya untuk satelit itu. Nah, ketika kita berbicara tentang satelit, tentunya kita juga harus berbicara tentang sesuatu yang berhubungan dengan dunia keantariksaan yang mirip-mirip satelit, yaitu astronot. Nah, di Indonesia hanya pernah ada satu orang astronot, yang tentunya ini akan kita bahas pada episode kali ini. Sedangkan negara tetangga kita, Malaysia, sudah pernah mengirimkan astronotnya pertama kali, dan itu terjadi sekitar tahun 2007 lalu. Lalu Indonesia kapan? Yang katanya Indonesia dulu pernah punya astronot tapi nggak jadi berangkat. Ini akan kita coba kaji pada episode kali ini. Ayo kita pergi keluar angkasa. Kita putar dulu intronya. Sejak Uni Soviet memberangkatkan manusia pertama kali dengan proyek Sputnik, kemudian disusul oleh Amerika Serikat dengan proyek Apollo-nya, dua negara ini tentunya begitu bersaing ketat untuk menjadi yang terdepan. Siapa yang bisa menaklukkan bagaimana bisa memecahkan misteri alam semesta ini. Sejak saat itu, era perang antara Rusia ataupun Uni Soviet dan Amerika untuk menjadi hal yang tentunya bisa mengejutkan dunia sampai saat ini masih terus bersaing. Ya, Apollo, kemudian Sputnik pada waktu itu, dan Indonesia juga pernah ingin melakukan keterlibatan langsung ya melalui program-program Pak Karno pada waktu itu. Tetapi memang kalau kita melihat sejarah, sebetulnya Indonesia dalam kemampuan teknologi keantariksaan pernah mencatatkan prestasi yang begitu prestisius. Indonesia pernah punya astronot pertama kali di Indonesia, dan itu pun adalah seorang wanita warga sipil. Siapakah nama beliau? Nama beliau adalah Pratiwi Sudarmono. Beliau ternyata seorang ilmuwan yang berprofesi sebagai biomolekuler, dan beliau saat ini menjadi profesor ya, kalau nggak salah beliau di Universitas Indonesia. Nah, beliau itu masuk dari ratusan pelamar atau ratusan kandidat untuk diberangkatkan ke luar angkasa pada waktu itu, dan ini sudah dilakukan seleksi yang begitu ketat oleh NASA ya. Kemudian Ibu Pratiwi Sudarmono ini menjadi satu-satunya orang Asia, dan ya mewakili Asia, dan yang membanggakan adalah orang Indonesia. Nah, beliau itu ingin meneliti tentang bagaimana ketahanan tubuh manusia terhadap kondisi di luar angkasa, apakah bisa bertahan hidup dengan membangun koloni di luar angkasa atau di luar bumi. Karena beliau ini adalah seorang profesor biomolekuler. Tetapi apa yang terjadi?
Nah, pada waktu itu di tahun 1986 ya tepatnya. Jadi pada waktu itu Indonesia dipimpin oleh Pak Harto, dan pada waktu itu Indonesia besar-besaran untuk membiayai pelatihan-pelatihan dari Ibu Sudarmono ini untuk memberangkatkan manusia pertama kali ke luar bumi, orang Indonesia, dan itu pun pertama di Asia. Kemudian yang lebih mencengangkan lagi adalah beliau seorang wanita. Apa yang terjadi? Ternyata beliau tidak jadi berangkat. Karena pada waktu itu di tahun 1986, tepatnya di tanggal 28 Januari, sebuah tragedi pesawat Challenger atau pesawat ulang-alik meledak ketika melakukan lepas landas sekitar 73 detik. Lalu setelah itu beberapa menit kemudian para astronot dan penumpang pada waktu itu melambaikan tangan mengucapkan selamat tinggal, dan pada saat itu sedang disiarkan di seluruh dunia. Jadi dunia saat itu berduka, kemudian semua orang berduka pada waktu itu, dan pesawat Challenger hancur. Semua korban tentunya adalah pejuang untuk umat manusia dan peradaban dunia. Saya pribadi mengucapkan bela sungkawa, mudah-mudahan hal yang seperti ini tidak terjadi lagi. Kemudian apa imbasnya? Imbasnya adalah pada waktu itu Ibu Pratiwi Sudarmono yang dikabarkan akan berangkat menjelang detik-detik akhirnya tidak jadi. Karena NASA diprotes besar-besaran pada waktu itu oleh seluruh penduduk dunia bahwa NASA belum siap untuk mengirimkan manusia atau astronot non militer ya. Jadi warga sipil pada waktu itu. Dan korban kecelakaan Challenger itu pada salah satu penumpangnya adalah seorang guru ya. Jadi dikabarkan bahwa Amerika ini pada waktu itu menyeleksi seorang guru dan beberapa profesi lainnya di warga sipil. Nah, guru tersebut digadang-gadang adalah guru yang tentunya bisa menjelajah luar angkasa untuk pertama kalinya di dunia. Tapi kenyataannya semua hanya tinggal kenangan, karena kejadian tersebut memang sangat-sangat mengerikan dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Jadi NASA diprotes besar-besaran pada waktu itu sehingga Ibu Pratiwi Sudarmono ini tidak jadi berangkat. Kemudian selain Ibu Pratiwi Sudarmono ada lagi seorang astronot yang berasal dari Indonesia, tapi beliau hanya menempati cadangan. Ya, cadangan kalau misalkan Ibu Pratiwi Sudarmono berhalangan atau sakit, ada penggantinya yaitu Bapak Taufik Akbar. Beliau ini seorang insinyur dari satelit Palapa. Tetapi keduanya tidak jadi berangkat diakibatkan karena kejadian Challenger yang menewaskan beberapa penumpangnya. Sehingga sampai saat ini pun kedua orang ini, Ibu Pratiwi Sudarmono dan juga Bapak Taufik Akbar, adalah tercatat sebagai astronot pertama kali di Indonesia. Tetapi salut ya untuk Ibu Sudarmono dan Bapak Taufik Akbar, karena beliau sudah melewati beberapa seleksi yang sangat ketat di antara ratusan seleksi-seleksi yang diadakan oleh NASA, atau di kepanjangannya adalah National Aeronautic and Space Administration. Nah, bagaimana dengan negara tetangga kita yaitu Malaysia? Ternyata di Malaysia itu ada juga astronot pertama kali, tapi bukan dari seorang wanita, melainkan seorang pria. Beliau adalah seorang ahli dokter bedah ortopedi bernama Syekh Muzaffar Sukhor. Dan Syekh Muzaffar Sukhor ini berangkat ke luar angkasa bersama dengan beberapa astronot lainnya, termasuk astronot Rusia bernama Yuri Masenko, dan juga ada astronot Amerika Serikat bernama Peggy Whitson. Kalau yang Yuri Masenko itu adalah kosmonot ya, mohon maaf, karena kalau kosmonot itu berarti Rusia, kalau astronot dari Amerika. Kemudian mereka bertiga berangkat di tahun 2007, tepatnya di tanggal 10 Oktober. Dan itu menjadi satu-satunya orang Malaysia yang bisa membuat dunia bisa dikatakan sangat bangga ya, apalagi mewakili Asia Tenggara. Dan hingga saat ini tercatat bahwa orang Asia Tenggara pertama kali yang bisa menembus luar angkasa adalah astronot dari Malaysia itu, yang non militer ya, karena beliau adalah seorang dokter. Beliau bernama Syekh Muzaffar Sukhor.
Lantas bagaimana? Kapan lagi Indonesia ini? Pertanyaannya, kapan Indonesia bisa menerbangkan lagi astronotnya? Nah, sebetulnya pada waktu itu Pak Habibie, karena pada waktu itu Indonesia krisis moneter, jadi mengatakan tidak akan ada lagi pembiayaan astronot untuk Indonesia karena memang krisis moneter. Dan ya mudah-mudahan ke depan ini akan ada lagi pembiayaannya ya, karena seperti kita ketahui biaya untuk pemberangkatan astronot keluar angkasa, kemudian biaya perbaikan itu sangat mahal. Tidak sembarang orang bisa melakukan hal itu. Apalagi Indonesia pada waktu itu krisis moneter. Amerika Serikat saja yang negaranya super power seperti itu masih berpikir 2 kali untuk menerbangkan warga non sipil sejak kecelakaan Challenger itu. Tetapi ada yang unik lagi, ternyata Indonesia pernah akan memiliki astronot lagi, tetapi misi kali ini adalah misinya bukan untuk penelitian, melainkan jalan-jalan. Siapa beliau? Beliau bernama Risman Anugraha. Jadi di tahun 2015 kemarin ada salah satu merek parfum terkenal yang menghadiahkan seleksi jalan-jalan ke luar angkasa. Dan salah satu pemenangnya dari Indonesia, yaitu bernama Risman Anugraha dari Bangka Belitung kalau nggak salah orangnya. Beliau lolos ternyata. Dan entah kenapa sampai saat ini ternyata hadiah tersebut tidak jadi. Ya bagaimana mekanismenya saya kurang tahu. Tetapi memang dari berita yang ada di internet, beliau tidak jadi berangkat mungkin karena beberapa faktor ya. Mungkin karena dana ataupun pelatihan ataupun kurang siapan panitia. Dan ya beliau walaupun hanya berprofesi sebagai orang yang tentunya hanya untuk jalan-jalan di luar angkasa, tetapi ya ini kita patut acungi jempol juga karena beliau lolos ya, walaupun yang mengadakan bukan NASA tetapi salah satu parfum terkenal ya, yang ternyata salah satunya adalah orang Indonesia tersebut. Jadi seperti itulah bagaimana prestasi Indonesia dan juga Malaysia untuk penerbangan luar angkasa ini. Jadi untuk saat ini hanya orang Asia Tenggara itu hanya dipegang oleh Malaysia, seorang dokter ahli bedah ortopedi, dan Indonesia mudah-mudahan bisa segera menyusul karena memang ini merupakan hal yang sangat prestisius. Mudah-mudahan akan ada lagi astronot-astronot muda dan Indonesia bisa lebih memperhatikan lagi teknologi perkembangan terkait dengan keantariksaan dan juga para astronotnya ini, sehingga mungkin negara bisa lebih memperhatikan dengan memberikan anggaran lebih. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi bahwa sebetulnya kita adalah negara yang besar, negara yang hebat. Kalau misalkan ada keterangan yang kurang tepat, ada kata-kata yang salah, silakan kita diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.